nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Baik, selamat pagi Bu Pasti. Selamat pagi Bu Tuti. Wah, senang sekali hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu ya. Ya Bu. Iya, jadi saya ingin memberikan dukungan untuk peningkatan kompetensi Ibu. Bagaimana nih saya dapat membantu Ibu ya? Terima kasih Bu. Bu sudah mau membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Ibu. Saya akan mendukung Ibu dalam kompetensi-kompetensi tadi. Nah, kira-kira bagian mana yang paling ingin Ibu fokuskan pada saat observasi hari ini ya? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, baik Ibu, sudah saya catat ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sejauh mana kira-kira tingkat kemampuan Ibu dalam kedua hal ini? Ibu, saya percaya sudah bisa menjadi pendengar yang aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif dan akan sangat berguna dalam proses coaching nanti, Bu. Oke, baik Bu ya. Jadi saya bisa pahami, saya bisa simpulkan tadi Ibu sudah bisa atau sudah merasa bisa menjadi pendengar aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang efektif. Nah, jadi apa nih harapan Ibu dari observasi kita nanti? Ya, Bu, saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya, khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna, Bu. Oke, baik Ibu ya. Saya akan berusaha memberikan umpan balik yang positif untuk Ibu. Nah, kalau begitu, Baik, Bu. ya, kalau begitu, selamat untuk melakukan coaching. Saya yakin Ibu pasti bisa melakukan yang terbaik. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Selamat pagi, Bu Suwani. Selamat pagi Bu Pasti. Apa kabar, Bu? Sehat ya, Bu? Sehat Bu. Baik, Bu. Saya melihat Ibu sepertinya super kelelahan. Apa ada hal yang mengganggu atau ada sesuatu yang bisa saya bantu, Bu? Ya nih Bu, sepertinya saya sudah mulai merasa kewalahan nih sampai di titik ini. Saya merasa saya kurang memiliki waktu yang cukup. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif lagi sih Bu. Baik, Bu. Tujuan yang Ibu sampaikan jelas. Sekarang, mari kita identifikasi hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu yang Ibu hadapi. Lalu apa saja hambatan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu itu, Bu? Saya sering nih Bu merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan, apalagi dengan bersamanya nih program guru penggerak kita ini udah setengah perjalanan kan Bu, kemudian tahun ajaran baru dengan banyaknya hal-hal baru yang perlu kita terapkan. Sepertinya saya sudah mulai kewalahan dalam menjalaninya. Oh, begitu ya, Bu. Lalu setelah kita tahu apa yang menjadi hambatan yang Ibu alami, apa kira-kira apa yang kira-kira Ibu akan rencanakan atau aksi yang dapat Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu lakukan untuk melakukan pengelolaan waktu itu, Bu?
Oke, Bu. Saya memang berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur sih, Bu. Dan memprioritaskan mungkin tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya, Bu. Bagus, Bu, rencana aksi yang jelas. Sekarang, bagaimana Ibu akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Saya akan mencoba untuk membuat reminder sih, Bu, pengingat. Kemudian saya akan mengajak rekan-rekan guru penggerak, kemudian mungkin rekan-rekan seperjuangan di sekolah juga karena ada banyak hal baru yang perlu diterapkan pada tahun ajaran baru ini untuk mendukung rencana saya, Bu. Ibu, terakhir, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana Ibu ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan kemudian kemungkinan meminta umpan balik dari rekan dalam satu kelompok saya di guru penggerak. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan untuk mendukung agar tercapainya tujuan saya, Bu. Baik, Bu. Semoga ya, Bu, semua permasalahan yang Ibu hadapi dapat teratasi. Lalu, ke depannya bisa Ibu lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, Bu, kira-kira seperti ini komunikasi kita untuk masalah Ibu, dan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Sampai ketemu ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sampai jumpa lagi, Bu. Sama-sama, Bu. Sampai ketemu lagi. Semoga kondisi Ibu lebih baik lagi. Iya, Bu. Semangat, Bu. Oke, baik. Selamat pagi, Bu Pasti. Selamat pagi, Bu Tuti. Pak, apa kabar nih hari ini? Puji Tuhan, baik, sehat, Bu. Iya, ya. Terima kasih ya, Ibu telah menyediakan waktu untuk berbincang-bincang kembali dengan saya. Di sini kita mau membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat Ibu melakukan coaching yang sebelumnya ya. Nah, pertama saya Ya, ingin Bu. bertanya nih sama Ibu. Menurut penilaian Ibu sendiri, bagaimana nih performa Ibu pada saat melakukan coaching tadi? Ya, Bu, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi ini, Bu. Itu menurut saya ya, Bu. Oke, baik sekali ya Bu ya. Apa nih yang membuat Ibu merasa sudah demikian? Ya, Bu, saya merasa telah mampu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik, Bu. Oke, baik ya Ibu ya. Nah, memang benar ya. Tadi saya melihat bahwa Ibu sudah melakukan uh, kompetensi coaching dengan baik ya. Ibu juga tadi saya lihat dari pengamatan saya, Ibu sudah berhasil mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan sangat baik, sesuai dengan standar-standar yang kita rujuk. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Wah, saya merasa senang mendengarnya, Bu. Terima kasih atas umpan baliknya ya, Bu. Oke, nah namun demikian Bu, saya tadi juga melihat sebenarnya ada aspek-aspek yang masih bisa Ibu tingkatkan, ya. Misalnya tadi pada saat observasi, tadi saya memperhatikan pada saat kegiatan coaching itu sebenarnya Ibu pasti bisa memberikan pertanyaan tambahan ya, supaya lebih memperjelas alur ceritanya Bu waktu coaching tadi, ya. Nah, kalau saya memberi masukan seperti itu, bagaimana kira-kira pandangan Ibu? Saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan ke depannya lagi, Bu. Puji Tuhan ya. Nah, dari diskusi kita kali ini, Bu, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk
meningkatkan kemampuan Ibu, performa Ibu pada aspek yang tadi sudah kita sebutkan? Ya Bu, saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif lagi Bu. Oke, pasti ya itu adalah langkah yang sangat baik. Saya akan mencatat hasil observasi hari ini ke dalam form kita. Nah, terakhir boleh nih Ibu berefleksi, Ibu kasih pendapat dulu kira-kira apa yang sudah Ibu peroleh dari proses observasi kegiatan coaching kita hari ini. Ya Bu, saya merasa lebih memahami di mana saya di sini harus perlu lebih mengembangkan diri dan biar lebih baik lagi untuk kedepannya Bu. Dan saya berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu berikan kepada saya. Dan terima kasih atas pencerahannya ya Bu. Oke, sama-sama Ibu pasti. Saya sangat berharap pertemuan kita ini membawa manfaat ya untuk peningkatan kompetensi kita bersama. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa lain kali ya Bu Pasti. Iya Bu, terima kasih Bu. Sampai jumpa kembali ya Bu. Oke, Ibu. Selamat pagi Bu Tuti. Selamat pagi Bu Suwani. Saya sangat senang nih bertemu dengan Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching dari Ibu. Saya ingin memberikan dukungan. Kira-kira bagaimana saya dapat membantu Ibu nih untuk meningkatkan keterampilan coaching Ibu? Ya Ibu, pertama sekali terima kasih ya untuk waktu Ibu. Di sini Bu, saya ingin agar Ibu membimbing saya untuk dapat meningkatkan keterampilan kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif dan juga untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu, saya akan sangat mendukung Ibu dalam hal tersebut. Kira-kira apa sih yang akan Ibu fokuskan pada observasi kali ini? Ya, Bu. Jadi dari ketiga hal tersebut, saya berharap Ibu hari ini dapat mengobservasi cara saya untuk mendengarkan aktif dan juga cara saya mengajukan pertanyaan bermakna pada coach saya. Oke, baiklah. Saya sudah catat poin-poin penting yang akan kita fokuskan pada observasi kali ini. Eh, Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam observasi? Ya, Bu. Jadi kalau sejauh ini saya merasa dan saya percaya saya sudah bisa menjadi pendengar aktif dan juga sudah bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan efektif yang akan sangat berguna nanti untuk proses coaching. Oke, saya paham. Nah, kira-kira apa nih harapan Ibu dari observasi kita nanti nih, Bu? Hmm. Jadi kan Bu, saya berharap dari proses kita hari ini nantinya akan memberikan umpan balik bagi saya untuk saya membangun atau memperbaiki atau membantu perkembangan saya khususnya pada hal-hal yang saya sebutkan tadi Bu, yang mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, semoga harapan baik kita akan tercapai ya, Bu. Nah, Ibu, saya akan nantikan hasil percakapan coaching dari Bu Tuti. Ya Bu. Oke, baik. Selamat pagi Bu Pasti. Halo, selamat pagi Bu Pasti. Selamat pagi Bu Tuti. Wah, hari ini senang ya bertemu dengan Ibu Pasti. Tapi kalau saya lihat, Ibu Pasti ini terlihatnya seperti sangat kelelahan ya, Bu, ya, super kelelahan. Apa ada hal-hal yang mengganggu? Atau boleh Ibu cerita, misalkan ada hal yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, sepertinya saya sudah merasa kelelahan sampai di titik ini, rasa sekali capeknya.
saya merasa saya kurang memiliki waktu yang cukup. Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu supaya lebih efektif lagi, Bu. Oke, jadi Ibu merasa Ibu sangat kelelahan ya Bu ya dengan padatnya aktivitas. Jadi tujuan percakapan kita tadi sudah jelas seperti yang Ibu katakan untuk membantu meningkatkan kemampuan mengelola waktu. Nah, sekarang untuk pertama, mari kita identifikasi dulu hal-hal apa yang nyata ya yang terkait dengan pengelolaan waktu yang sudah Ibu lakukan. Apa nih hambatannya atau kendalanya sehingga Ibu bisa sangat merasa kesulitan untuk mengelola waktu? Ya, Bu, ini saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas saya dalam waktu yang ditentukan. Apalagi bersamaan dengan program guru penggerak dan program PPG yang saya jalani sekarang. Dan saya cukup kewalahan dalam hal ini, Bu. Oke, iya Bu ya. Jadi saya bisa memahami Ibu memiliki banyak aktivitas yang bersamaan sehingga Ibu agak sulit untuk mengelola waktu. Nah, kalau kita sudah berhasil mengidentifikasi hambatannya, coba kita lanjutkan. Kira-kira rencana aksi apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Nah, maksudnya apa nih kira-kira rencana yang konkret ya kan, yang konkret yang bisa Ibu lakukan untuk membantu Ibu mengelola waktunya supaya lebih efisien. Ya, Bu, saya berencana untuk membuat jadwal yang lebih terstruktur. Dan saya akan membuat reminder dan mengajak rekan dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi saya, Bu. Oke Bu, iya bagus ya. Saya melihat rencana aksi Ibu sudah cukup jelas ya. Jadi nanti akan membuat jadwal yang lebih terstruktur dan sesuai dengan tingkat urgensinya ya Bu ya. Nah sekarang bagaimana kira-kira Ibu akan menjaga komitmen Ibu untuk rencana yang sudah Ibu katakan barusan? Ini apa nih yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Ya, Bu, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan-rekan guru penggerak dan guru PPG untuk mendukung seluruh rencana yang saya sudah siapkan, Bu. Oke, baik Ibu ya. Jadi dengan membuat reminder ya Bu ya. Nah, bagus. Nah, menurut saya rencana Ibu juga sudah cukup terarah. Nah, terakhir nih, bagaimana Ibu akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Atau kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk menindaklanjuti rencana ini? Ya, Bu, rencananya saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan dalam satu kelompok saya yang ada di PPG dan di CGP itu. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan untuk mendukung tujuan saya, Bu. Oke Ibu, ya komitmen yang sudah cukup baik ya Ibu. Jadi setelah Ibu punya rencana aksi dan punya komitmen yang kuat, saya berharap masalah Ibu tadi tentang pengelolaan waktu akan segera teratasi. Dan saya berharap nanti ketika kita pertemuan sekali lagi, Ibu sudah ada cerita baik, ya kan, sudah ada berita baik yang akan Ibu ceritakan kepada saya tentang hal ini ya Bu ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Saya sudah merasa lega dengan bercerita dengan Ibu. Dan Ibu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya, Bu. Sampai jumpa ya, Bu. Oke, Ibu pasti sama-sama Ibu pasti sampai ketemu lagi dalam kondisi yang lebih baik. Tetap semangat Bu pasti. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu Tuti. Ya Ibu, selamat pagi Bu Suwani. Terima kasih nih telah menyediakan waktunya untuk berbincang dengan saya. Saya nih datang untuk membahas hasil observasi yang telah
saya lakukan pada sesi coaching yang telah Ibu lakukan sebelumnya. Kira-kira bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu pada kompetensi yang telah Ibu lakukan dalam sesi coaching? Ya, Bu, terima kasih. Jadi saya tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Pasti dan saya merasa saya telah bisa melakukan coaching ini dengan baik. Saya sudah bisa menerapkan kompetensi-kompetensi inti coaching pada proses tersebut. Wah, sudah sangat bagus ya, Bu. Kira-kira apa sih yang membuat Ibu merasakan hal demikian? Iya, Bu. Kalau yang saya rasakan tadi, saya merasa saya sudah mampu untuk mendengarkan aktif dan juga saya sudah bisa mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali ide-ide dari coach saya. Oke, memang saya lihat juga sudah demikian ya Bu ya. Dan berdasarkan hasil pengamatan saya juga, saya melihat Ibu telah melakukan sebagai pendengar yang aktif, kemudian mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan aspek-aspek yang sudah kita rujuk. Bagaimana menurut pendapat Ibu tentang hal tersebut? Wah, saya sangat senang mendengarnya, Bu. Terima kasih banyak atas umpan baliknya. Tapi kan Bu, ada beberapa atau ada hal yang mungkin perlu Ibu tingkatkan nih Bu. Misalnya nih saat observasi tadi saya perhatikan saat melakukan percakapan coaching, Ibu bisa seharusnya memberikan pertanyaan tambahan untuk mempertegas alur tirta gitu Bu. Bagaimana menurut Ibu? Iya, Bu, ya. Uh, saya mengerti yang Ibu maksudkan. Dan saya nanti akan berusaha untuk kedepannya untuk meningkatkan lagi pertanyaan-pertanyaan saya supaya lebih mengarah pada alur tirta, Bu. Oke, itu sudah langkah yang cukup bagus ya, Bu. Dari diskusi yang kita lakukan ini nih, Bu, apa kira-kira langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan kompetensi itu, Bu? Ya, Bu. Jadi setelah observasi hari ini, saya berencana saya akan melakukan latihan yang lebih intensif lagi dalam hal mendengarkan aktif dari coach saya dan saya juga akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih efektif lagi, Bu. Iya, Bu, itu udah langkah yang sangat luar biasa, Bu. Saya akan mencatat hasil observasi kita ini. Kemudian terakhir nih, Bu, apa kira-kira bagaimana perasaan Ibu dalam menjalani proses kali ini? Ya, Bu, terima kasih. Saya merasa proses observasi ini sangat membantu saya untuk saya lebih memahami di mana kekurangan saya, di mana saya yang perlu berkembang lagi. Terima kasih untuk umpan balik yang Ibu berikan dan terima kasih juga untuk bimbingannya, untuk waktunya yang boleh Ibu Suwani berikan. Terima kasih banyak, Bu, untuk pencerahannya bagi saya. Nah, sama-sama Bu Tuti, semoga pertemuan kita kali ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Sampai jumpa lagi ya Bu Tuti. Iya, Ibu. Terima kasih banyak.